Halo semuanya, perkenalkan saya Jogi Armando Rumapea. Saya akan mereview paper saya yang bertopik yaitu sistem pendeteksi jatuh dan pemantauan detak jantung real time pada lansia dengan notifikasi darurat berbasis IoT. Di sini saya sudah mereview 10 paper yang akan saya review. Judul yang pertama adalah monitoring kesehatan detak jantung dan kadar oksigen menggunakan alat oximetry berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sebuah alat untuk memantau detak jantung serta kadar oksigen dalam darah. Mengapa dilakukannya? Tingginya angka kematian akibat penyakit jantung yang tidak hanya menyerang usia lanjut tetapi juga usia muda. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya deteksi dini. Nah, bagaimana melakukannya? Yang pertama itu ada komponen utamanya yaitu Node MCU V3. Yang kedua ada sensor Max 30100. Yang ketiga ada LCD display 16x2. Proses kerjanya yaitu yang pertama itu ada sensor Max 30100 yang memancarkan cahaya merah dan yang lainnya yaitu cahaya inframerah. Saat jantung memompa darah, jumlah darah beroksigen dalam darah meningkat karena adanya lebih banyak jumlah atau kadar darah. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, menyediakan alat yang dapat membantu masyarakat memantau kondisi kesehatan jantung dan kadar oksigen secara mandiri, efisien dan terjangkau. Apa hasilnya? Yang pertama, alat atau pulse oximetry yang dikembangkan menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik, yaitu tingkat error rata-rata untuk pengukuran SpO2 atau kadar oksigen tercatat kurang dari 3%. Nah, dari judul nomor 1 kita tahu kelebihannya, yaitu yang pertama, memungkinkan pemantauan kesehatan atau detak jantung dan SpO2 secara mandiri dan real time. Nah, kekurangan dari judul yang pertama yaitu hasil pengukuran sensor masih rentan terhadap gangguan, terutama yang disebabkan oleh pergerakan jari pengguna saat pengukuran. Judul yang kedua yaitu rancang bangun monitoring detak jantung atau heart rate sebagai indikator kesehatan berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukan? Penelitian ini merancang dan membuat sebuah alat untuk memonitor detak jantung atau heart rate manusia. Nah, mengapa dilakukan? Detak jantung merupakan salah satu vital terpenting untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Bagaimana melakukannya? Ya, adapun komponen-komponen utamanya yaitu yang pertama ada Node MCU, yang kedua ada sensor Easy Pulse plugin, yang ketiga ada modul step up MT3608, yang berikutnya LCD atau liquid crystal display. Proses kerjanya yaitu alat ini dirancang untuk memantau denyut nadi secara real time dengan menggunakan sensor Easy Pulse sebagai sensor pembaca denyut nadi. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama itu membantu tenaga medis dan masyarakat umum untuk lebih mudah memantau dan mengetahui kondisi kesehatan jantung mereka secara mandiri. Nah, apa hasilnya? Alat ini terbukti fungsional dan akurat. Saat dilakukan pengujian pada 20 orang sampel dan dibandingkan dengan dua alat medis, tensimeter dan oximetry, alat ini menunjukkan persentase error rata-rata yang sangat rendah, yaitu hanya 1,95% jika dibanding tensimeter dan 2,5% jika dibandingkan dengan oximetry. Dan dari judul nomor 2, kita tahu kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan yang pertama yaitu memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan rata-rata persentase error di bawah 2,5% dibandingkan alat medis. Kekurangannya yaitu yang pertama, konektivitas IoT masih terbatas pada jaringan WiFi. Disarankan agar kedepannya dapat dikembangkan agar dapat terintegrasi menggunakan kuota smartphone sehingga bisa digunakan di mana saja. Sekarang kita masuk pada judul yang ketiga, yaitu sistem monitoring deteksi gerakan jatuh menggunakan algoritma klasifikasi support vector machine. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini merancang sebuah alat monitor yang bisa dipakai di pinggang. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara spesifik ketika seseorang lansia mengalami gerakan jatuh. Mengapa dilakukannya? Orang lansia memiliki kondisi fisik dan kecepatan respon yang sudah melemah, sehingga mereka rentan jatuh dan tidak bisa melindungi diri saat kaget. Pemantauan kesehatan lansia sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini membuat solusi berupa perangkat yang bisa dipakai di tubuh agar lebih fleksibel, bisa dipakai di mana saja. Bagaimana melakukannya? Yaitu adapun komponen-komponen yang digunakan yaitu sensor MPU 6050 atau accelerometer dan gyroscope. Yang kedua, Wemos D1 Mini. Nah, bagaimana proses kerjanya? Yang pertama, blok input merupakan blok yang berisikan komponen untuk menerima data. Pada blok input ini, pada sistem ini terdiri dari sensor MPU 6050 yaitu sensor gyro dan accelerometer, di mana data-data sensor tersebut akan diolah di blok proses. Pada blok input ini terdapat sensor gyroscope dan sensor accelerometer. Apa manfaatnya? Yaitu meningkatkan pemantauan dan perlindungan terhadap risiko jatuh yang sering dialami lansia. Nah, apa hasilnya? Yang pertama, 30 kali percobaan uji coba pada alat, sistem ini berhasil mendeteksi kondisi jatuh dengan sempurna dengan tingkat keberhasilan 100%. Yang berikutnya, alat ini terbukti mampu mengkategorikan gerakan jatuh dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, mencapai 97% hingga 99% dalam pengujian model SVM. Dari judul yang nomor 3, kita tahu kelebihan dan kekurangannya yaitu sebagai berikut. Yaitu kelebihan yang pertama, tingkat akurasi sistem sangat tinggi. Nilai yang dihasilkan model SVM yaitu 97%, maupun pengujian alat memiliki tingkat keberhasilan yaitu 100%.
Kekurangannya yaitu satu, sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil agar Wemos D1 Mini dapat mengirimkan notifikasi ke Telegram. Sekarang kita masuk pada judul nomor 4, yaitu prototype PPG atau Photo Plethysmography. Secara real time, sebagai pendeteksi dini gangguan detak jantung dilengkapi dengan visual graph pada Android. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini merancang dan mengembangkan sebuah alat prototype untuk mendeteksi detak jantung secara real time. Alat ini khusus dibuat untuk menjadi pendeteksi dini adanya gangguan detak jantung. Nah, mengapa dilakukannya? Banyak alat PPG yang tidak portable atau susah dibawa kemana-mana. Selain itu, alat-alat tersebut seringkali sulit untuk mendapatkan data kestabilan irama jantung yang lebih mendetail. Bagaimana melakukannya? Yaitu adapun komponen-komponen yang digunakan yaitu yang pertama sensor MAX 30102, yang kedua Arduino Uno, yang ketiga ESP8266, yang keempat perangkat lunak Cocos D2DX dan ID Android Studio. Nah, bagaimana proses kerjanya? Yang pertama yaitu menempelkan ujung jari telunjuk pada sensor yang terletak di bagian atas alat dan tunggu beberapa detik hingga pembacaan sinyal stabil dan data mulai muncul di aplikasi. Apa manfaatnya? Yang pertama, dengan adanya visualisasi grafik, data 10 periode terakhir dan standar deviasi, pengguna dapat lebih mudah memantau kestabilan detak jantung mereka. Apa hasilnya? Yaitu alat mampu menampilkan sinyal PPG yang stabil dalam waktu 4,07 detik setelah jari diletakkan di sensor. Dari judul nomor 4, kita tahu kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan yang pertama, menyajikan data yang detail, tidak hanya PPM, tetapi juga visualisasi grafik real time, 10 periode sinyal terakhir, dan standar deviasi. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sistem ini bergantung pada koneksi WiFi yang dipancarkan oleh ESP8266 untuk terhubung ke perangkat Android yang mungkin memiliki keterbatasan jangkauan. Sekarang kita akan masuk pada judul nomor 5, yaitu HMERS atau Health Monitor for Elderly with Real-Time System. Monitor kesehatan berbasis IoT guna memantau kondisi kesehatan penduduk lansia di Indonesia. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini merancang sebuah alat monitor kesehatan berbasis IoT yang disebut HMERS yang dibuat khusus untuk lansia. Nah, mengapa dilakukannya? Kebutuhan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk lansia di Indonesia, terutama mengingat Indonesia akan menghadapi masa aging population bagi lansia. Mengakses fasilitas kesehatan seperti rumah sakit seringkali sulit karena lokasinya yang jauh, terbatas, memakan banyak biaya, dan waktu tunggu yang lama. Bagaimana melakukannya? Adapun komponen utama dalam judul ini yaitu yang pertama ada Arduino Uno R3, yang kedua ada WiFi modul ESP8266, yang berikutnya ada heart rate pulse sensor, yang berikutnya ada temperatur sensor, yang berikutnya akselerometer dan gyroscope sensor. Adapun proses kerjanya yaitu yang pertama proses deteksi oleh sensor-sensor yang terpasang pada alat untuk mendapatkan data serta informasi mengenai detak jantung dalam BPM dan suhu tubuh pasien. Apa manfaatnya? Yang pertama, memberikan kemudahan untuk memantau kesehatan suhu dan detak jantung secara mandiri di rumah. Nah, apa hasilnya? Alat ini mampu mendeteksi detak jantung, suhu tubuh, dan dilengkapi fitur deteksi jatuh dengan peringatan melalui buzzer dan email. Adapun kelebihan dan kekurangan dari judul nomor 5, yaitu kelebihan yang pertama, tidak hanya memonitor kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat keamanan. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, sebagai perangkat IoT, fungsi pengiriman data ke web server dan notifikasi email sangat bergantung pada ketersediaan dan kestabilan koneksi internet. Masuk pada judul nomor 6, yaitu aplikasi IoT pemantauan detak jantung pasien lansia berisiko tinggi di RSCM CUT Metia Lux Semawe berbasis mobile. Nah, apa yang dilakukannya? Penelitian ini merancang dan membangun sebuah sistem Internet of Things atau IoT terdiri dari alat sensor dan aplikasi mobile. Mengapa dilakukannya? Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat di Aceh Utara, di mana jarak tempat tinggal pasien lansia ke RSCM CUT Metia Lux Semawe seringkali cukup jauh. Bagaimana melakukannya? Nah, adapun komponen yang digunakan dalam judul ini yaitu yang pertama Arduino Uno, yang kedua WiFi modul ESP8266, yang ketiga pulse sensor, yang keempat heart sensor, yang kelima buzzer. Nah, proses kerjanya adalah yang pertama, saklar pada alat dibuat on, lalu meletakkan sensor pulse ke dekat denyut nadi. Yang berikutnya, data detak jantung akan terbaca dan terlihat langsung di LCD, lalu data yang terdeteksi dari pulse sensor akan dikirim ke sistem server dalam database. Apa manfaatnya? Yang pertama, membantu keluarga lansia dan pihak rumah sakit dalam memonitor kondisi kesehatan pasien secara berkala dan real time. Apa hasilnya? Yang pertama, sistem ini terbukti mampu mengirimkan data secara real time dari alat sensor ke platform ThinkSpeak untuk grafik dan ke aplikasi mobile pengguna. Nah, dari judul 6, adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan yang pertama adalah alat ini memiliki akurasi yang sangat baik dengan error rata-rata hanya 1,9% dibandingkan dengan alat medis di rumah sakit atau tensimeter dan oximeter. Adapun kekurangannya yang pertama, dalam saran penelitian disebutkan bahwa koneksi sistem perlu dibuat lebih stabil untuk pengembangan selanjutnya. Sekarang kita masuk pada judul nomor 7, yaitu pengembangan sistem pengawasan lansia berbasis microcontroller dan aplikasi mobile. Nah, apa yang dilakukannya?
penelitian ini merancang dan mengembangkan sebuah sistem pengawasan lansia yang lengkap dalam bentuk prototipe. Mengapa dilakukannya? Yaitu meningkatnya jumlah penduduk lansia yang diiringi dengan penurunan kondisi fisik dan mental. Bagaimana melakukannya? Adapun komponen utama yang digunakan di judul ini yaitu yang pertama microcontroller ATmega 328, yang kedua sensor XD58C, yang ketiga sensor MLX 906 14 ESF, yang keempat modul GPS atau modul GPS Neo 6M. Nah, berikut adalah proses kerjanya. Yang pertama, sistem akan mengambil data dari sensor pendeteksi detak jantung XD58C, sensor pendeteksi suhu tubuh MLX 90614 ESF, dan sensor lokasi Neo 5M. Sistem ini terintegrasi juga dengan modul SIM 800C. Apa manfaatnya? Yang pertama, memantau tanda-tanda vital kesehatan lansia yaitu suhu dan detak jantung dari jarak jauh secara real time. Apa hasilnya? Yang pertama yaitu aplikasi Android berhasil menampilkan semua data real time yaitu suhu, detak jantung, dan peta, serta berhasil menjalankan fungsi pengingat seperti reminder. Nah, dari judul nomor 7 ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama yaitu kelebihannya, penelitian ini merupakan solusi lengkap yang mengintegrasikan pemantauan kesehatan, pelacakan lokasi, dan pengingat aktivitas dalam satu sistem. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, wujud alat masih berupa prototipe dan belum didesain menjadi produk jadi yang ringkas, nyaman, dan praktis untuk dipakai lansia dalam aktivitas sehari-hari. Sekarang kita masuk pada judul nomor 8 yaitu alat pendeteksi jatuh pada lansia dalam keadaan rawat jalan berbasis Internet of Things atau IoT. Apa yang dilakukannya? Yaitu penelitian ini merancang sebuah alat pendeteksi jatuh yang dipakai oleh lansia khususnya berstatus rawat jalan. Mengapa dilakukannya? Jatuh adalah risiko yang sangat serius bagi lansia karena dapat menyebabkan cedera fatal seperti patah tulang, trauma, atau bahkan kematian. Bagaimana melakukannya? Yaitu adapun alur sistemnya yaitu yang pertama power supply, yang kedua sensor MPU 6050, yang berikutnya sensor Max 30-100, yang berikutnya push button. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, alat memiliki respon cepat terhadap kejadian jatuh karena notifikasi dikirimkan secara instan ke pengasuh. Apa hasilnya? Sistem ini berhasil mendeteksi berbagai arah jatuh baik itu ke depan, belakang, kiri, dan kanan dengan tingkat keberhasilan akurasi 93%. Yang berikutnya, parameter detak jantung dan SpO2 menunjukkan tingkat akurasi di atas 97%. Yang berikutnya, notifikasi berhasil terkirim ke aplikasi seluler pengasuh dengan waktu rata-rata yang sangat cepat yaitu 4,8 detik. Nah, dari judul nomor 8 kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu menggabungkan dua fungsi vital yaitu deteksi jatuh otomatis dan pemantauan kesehatan real time. Adapun kekurangan alat ini yaitu yang pertama, sebagai alat portable yang ditenagai baterai, kinerjanya bergantung penuh pada daya tahan baterai dan perlu diisi ulang secara berkala. Nah, kita masuk pada judul nomor 9 yaitu pengembangan sistem untuk deteksi dan identifikasi lokasi kecelakaan pada lansia sebagai bentuk peningkatan keselamatan berbasis Internet of Things atau IoT. Penelitian ini merancang dan mengembangkan sebuah sistem berbasis Internet of Things yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kecelakaan pada lansia. Sistem ini secara khusus dirancang untuk memantau risiko seperti jatuh dan pingsan. Nah, mengapa dilakukannya? Populasi lansia di Indonesia terus meningkat dan sering bertambahnya usia, mereka mengalami kemunduran fisik. Apa manfaatnya? Manfaat utama dari sistem ini adalah peningkatan keselamatan lansia. Dengan adanya alat ini, pengawasan terhadap aktivitas lansia dapat dilakukan selama 24 jam. Apa hasilnya? Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem deteksi kecelakaan yang fungsional dari total 30 kali uji coba itu menggunakan simulasi oleh objek non-lansia. Sistem ini berhasil mencapai tingkat akurasi deteksi sebesar 91%. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari judul nomor 9 yaitu yang pertama, kelebihannya, sistem memiliki tingkat akurasi deteksi keseluruhan 91% yang menunjukkan keandalan yang baik. Adapun kekurangan pada alat ini yaitu yang pertama, pengujian alat dilakukan dengan simulasi oleh subjek non-lansia, yaitu bukan lansia. Pola jatuh simulasi ini mungkin berbeda dengan pola jatuh yang dialami lansia sebenarnya. Dan yang terakhir, yaitu implementasi alat pendeteksi detak jantung berbasis IoT bagi lansia penderita kardiovaskular. Yaitu apa yang dilakukannya? Kegiatan ini adalah pengabdian masyarakat yang mengimplementasikan sebuah alat pendeteksi detak jantung atau BPM dan saturasi oksigen atau SpO2 berbasis IoT. Mengapa dilakukannya? Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi lansia penderita penyakit jantung di daerah terpencil yang fasilitas medisnya sangat minim dan lokasinya jauh dari pusat kota. Bagaimana melakukannya? Proses ini dilakukan melalui tahapan pengabdian masyarakat dimulai dari kunjungan, wawancara, dan observasi di desa target, yaitu Desa Kepuh dan Gumuruh, untuk menemukan masalah. Apa manfaatnya? Adalah kondisi kesehatan lansia dapat selalu terpantau. Apa hasilnya? Hasil dari implementasi alat ini sangat positif.
Pengujian alat pada 10 responden menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dengan rata-rata kesalahan relatif hanya 0,29%. Dari judul nomor 10 kita dapat kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihannya, alat ini terbukti sangat akurat dalam pengujian dengan rata-rata tingkat kesalahan yang sangat rendah yaitu 0,29%. Kekurangan alat ini yaitu alat ini memerlukan smartphone untuk dioperasikan dan bergantung pada koneksi Wi-Fi. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi lansia di daerah terpencil yang mungkin memiliki keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan teknologi tersebut. Sekian review paper yang bisa saya bawakan. Sekian dan terima kasih.